wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya Bu Nila? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Gimana 2 minggu ini apa yang sudah diinikan? Apa ya, misalnya kalau sholat tuh kalau udah azan, nah udah bangun terus gitu. Enggak Alhamdulillah. bentar lagi, enggak bentar lagi. Alhamdulillah. Jadi udah mulai praktek sholat di awal waktu ya, Bu? Ya, Ya, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Semoga istiqamah gitu kan. Amin, amin, amin. Insya Allah kalau kita terus minta tolong sama Allah supaya raganya ini Allah tundukkan gitu ya dengan pertolongan Allah. Insya Allah Bu ya bisa istiqomah gitu. Terus Amin. gimana dengan itu ikronya baca baca Qurannya udah jalan belum? Baca Quran lagi Baca belajar arti belajar. Hah? baca artinya udah jalan ya? Sedikit Bu, Iya gitu. iya dikit-dikit lah ada Sambilan dikit. sambilan memperbaiki apa huruf-hurufnya gitu. Lagi belajar juga sama guru-guru gitu. Sambilan Oh, memperbaiki apa huruf-huruf gitu. Karena nanti paham. kadang-kadang udah tua nih huruf kayak huruf ain tuh belum pas gitu. Iya, 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 alhamdulillah. Ya, itu juga silahkan dijalankan, tapi baca artinya juga jalan terus ya Bu, Ya, dikit-dikit, nggak apa-apa, dikit-dikit, sehari 1 halaman pun nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kita latih supaya istiqomah gitu. Supaya nanti kalau kita em, ngaji atau misalnya nanti Bu Nila udah ikut kelas online, kan Bu Nila udah daftar ya, Bu Dika ya? Untuk kelas ya, online ya. Nah, nanti jadi Bu Nila udah punya bekal ayat-ayat. Jadi kalau mentor ngomong ayat ini, ayat itu, Bu Dika ingat, oh iya, Bu Nila ingat, oh iya dulu saya baca itu gitu ya. Jadi dari sekarang dicicil supaya nanti pas masuk kelas SS-nya, Ibu udah punya beberapa bekal ayat gitu. Nah, hari ini kita masih akan topiknya masih akan di sholat ya Bu ya. Saya izin share screen. Udah kelihatan ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mengingat dulu ke belakang yang kemarin saya gambar bahwa kenapa kita harus sholat. Pertama ada di rukun Islam ya. Sholat adalah perintah yang ada di rukun Islam. Sholat juga tiang agama. Sholat menjadi panduan untuk kita berjalan di muka bumi karena di dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah yang isinya ada kalimat sirotol mustaqim gitu ya. Jadi sirotol mustaqim kemarin apa? Kita minta dituntun ke sirotol lazina an'amta alaihim ya. Kita minta dituntun ke jalan orang-orang yang diberi nikmat gitu ya. Bu Nila ya, dan sholat itu ada waktunya ya, ditetapkan bagi orang beriman. Itu ada di surat An-Nisa ayat 103 gitu ya. Lalu di surat Toha ayat 14 Allah berkata, sungguh akulah Allah, auzubillahiminasyaitonirrajim, sungguh akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat untuk lizikri ya, untuk mengingat Allah gitu ya. Nah kemudian eh, Rasul juga berkata ya, Rasulullah SAW juga berkata, sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman ya. As-sholatu mi'rajul mu'min gitu ya. Jadi sholat itu mi'rajnya orang beriman. Maksudnya gimana gitu? Ibu udah pernah dengar nggak sholat itu mi'rajnya orang beriman? Sudah pernah dengar ya sebelumnya Bu Mila? Masih di unmute. Masih di unmute. Masih di mute. Tekan mikrofon. Nah,
Dah, Sudah pernah dengar ya, Ibu? Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Pernah dengar nggak? ada, Bu. Ada ya. Gimana kita mi'raj itu kan pertanyaan juga ya. Maksudnya gimana ya, gitu kan? Apa yang Ibu pahami tentang sholat itu mi'raj orang beriman? Maksudnya Ibu paham nggak nih? Kalau paham boleh ceritain ke saya dikit nggak? Belum, Bu. Belum Kan ya? cuma dengar apa ceramah gitu. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Eh, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ada di Naik, dalam naik. Al-Qur'an ya, di surat Al-Isra ayat 1 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat lagi, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat gitu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada dicatat dalam Quran. Jadi bukan sesuatu yang tidak terjadi ya, kita mengimani itu ada gitu. Lalu di Rasul bilang itu sholatnya Mi'rajnya orang beriman. Tapi kan kita nggak mungkin kayak Rasul kan, kita nggak mungkin mengalami peristiwa jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke langit. Itu tidak mungkin terjadi secara fisik bagi kita manusia. Betul nggak, Bu? Nah, tapi sebagai oleh-oleh peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ke menuju Allah itu apa? Sholat ya, gitu kan? Pulang beliau bawa sholat gitu. Nah, maka di dalam sholat itu menjadi sebuah simbol, gitu ya, sebuah perjalanan untuk kita naik ke langit dalam sholat kita bertemu dengan Allah, gitu ya, Bu. Gitu. Jadi sholat kan waktu Isra Mi'raj apa yang terjadi? Perintah sholat kan sama Allah. Betul nggak? Pulang dari langit, pulang dari bertemu Allah, bawa turun perintah sholat. Gitu. Ya. Jadi sholat itu oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, oleh-oleh itu sholat itu menjadi sebuah keadaan di mana jiwa kita, gitu ya, jiwa kita seharusnya bertemu dengan Allah, gitu ya, Bu. Kita sudah ngobrolin soal itu juga kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya. Jadi dari mana, gimana cara ngebayanginnya gitu, kita bertemu dengan Allahnya, gitu ya. Nah, di dalam sholat itu kan ada tasyahud ya, Bu, ada bacaan pada saat duduk, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Betul nggak, Bu? Nah, itu sebetulnya bacaan itu adalah percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad dan juga penduduk langit saat itu, gitu ya. Karena makanya kenapa ketika kita sholat, bacaan tahiyat itu menjadi rukun ya. Kalau kita nggak baca, sholat kita nggak sah. Gitu. Nah, ketika kita membaca, maka kita perlu tahu artinya supaya kita kebayang bahwa sebenarnya ini percakapan antara Rasul dengan Allah yang sedang kita ulang, gitu kan, Bu, dalam sholat, gitu. Ya, apa sih bacaannya gitu ya? Pertama kan bacaan tahiyat itu kan at-tahiyatul. Betul nggak, Bu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya kan? Apa artinya? Segala penghormatan. Saat itu kan Rasul sedang menghadap Allah. Menghormati Allah. Segala penghormatan, keberkahan, pertolongan, kebaikan lillah. Gitu ya. Demi Allah. Allah mendengar, ya kan? Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu ya. Kemudian kan Allah menjawab tuh, salam bagi engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya untukmu tercurah. Gitu ya jawabannya. Jadi Ibu bisa bayangin ketika kita duduk tasyahud, waktu kita ngomong at-tahiyatul, mubarakatuh, sholawatu, thayyibatulillah. Itu bayangkan ketika Rasulullah sedang berbicara kepada Allah.
Kan kita diminta mengikuti sunnahnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah. Nah, ini adalah perbuatannya Rasulullah waktu menghadap Allah. Ya, maka kita diajari membaca ini bacaannya Rasulullah ketika ada di langit menghadap Allah, ya kan? Lalu kita mengulang bacaannya jawaban dari Allah kan? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Bu. Salam bagi engkau wahai nabi. Jadi kita ngebayangin Allah juga sedang menjawab penghormatan kita gitu. Ya. Jadi waktu kita ngebaca jawab ayat bacaan yang kedua ini assalamualaikum ayuhan nabi dan seterusnya, kalau kita ngerti artinya maka kita bisa ngebayangin peristiwa Mi'rajnya Rasulullah dengan harapan jiwa kita ikut Mi'raj pada saat sholat itu. Kita ngebayangin kita bertemu dengan Allah gitu. Tapi kalau kita ngebaca ini tapi kita nggak ngerti artinya, atau kita ngerti artinya tapi kita nggak memasukkan ke hati kita, maka kan nggak terjadi peristiwa Mi'raj itu. Betul nggak? Sementara kata Rasulullah, sholat itu adalah Mi'rajnya orang beriman. Ya kan? Sholat Mi'rajnya orang beriman. Lewat mana? Lewat bacaan tasyahud itu diajarin. Gitu. Ya. Lalu selanjutnya Rasulullah menjawab salam dari Allah itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Gitu kan? Tadi kan Allah ngasih rahmat ya sama Nabi. Betul nggak? Salam bagi engkau wahai Nabi, keselamatan bagi engkau wahai Nabi, rahmat dariku, berkah dariku gitu kan? Untukmu tercurah gitu. Dapat tuh Nabi dari Allah. Khusus Nabi. Kan ayuhan Nabi. Tapi Nabi udah dapet tuh ya, dikasihkan sedemikian banyak gitu kan dari Allah tuh keselamatan, rahmat, berkah gitu. Nabi nggak lupa nih sama umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi Nabi ngedoain umatnya. Umat yang mana? Yang sholihin, gitu ya. Salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba yang sholihin. Ya kan Bu? Jadi Nabi menyapa Allah ketika bertemu dengan sapaan penghormatan, at-tahiyatul, lalu Allah menjawab penghormatan Rasul dengan memberikan salam, rahmat, dan berkah. Rasul mendapat rezeki yang sedemikian besar itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi tidak berhenti di situ, tapi dia mendoakan umatnya yang solihin. Betul nggak, Bu? Ya. Jadi kemudian lanjut kita teruskan bacaan tasyahud itu. Selain peristiwa itu disaksikan ya oleh para penduduk langit di langit, gitu kan. Lalu penduduk langit berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi penduduk langit itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Rasul adalah utusan Allah. Gitu. Nah, bisa nggak Ibu membayangkan peristiwa Mi'raj saat itu ya? Jadi ada Allah, ada Rasulullah, ada penduduk langit, ada sapa menyapa, ada doa, saling mendoakan, gitu kan? Maka kita berjuang ya mencapai sholat khusyuk itu dengan belajar kan Bu. Oh ternyata waktu duduk tahiyat itu ada peristiwa ini ya gitu. Jadi 5 kali itu sebenarnya sehari bukan 5 kali ya, kita sholat kan 5 kali sehari. Berarti tahiyat itu kita dalam sholat 2 kali kan ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Berarti 10 kali kan kita mengalami seharusnya peristiwa Mi'raj. Betul nggak, Bu? Ya kan? Nah, jadi ini menambah ya pengetahuan kita ya, Bu ya, tentang keadaan sholat. Gitu. Nah, pertanyaannya kan, siapa itu sholihin? Sayakah? Bukankah? Gitu ya, Bu ya. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 9 dikatakan ya, siapa itu golongan sholihin? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam golongan solihin, gitu ya. Jadi golongan solihin itu adalah orang yang punya iman dan mengerjakan amal soleh, gitu. Beriman saja, tapi tidak mengerjakan amal soleh, dia bukan golongan solihin, gitu ya. Nah, jadi yang di dalam tahiyat, dalam doa tasyahud itu hanya yang didoakan itu hanya orang yang solihin. Selain solihin, nggak kebagian. Ya, siapa itu solihin? Solihin itu kan adalah orang-orang yang di dalam sirotol mustaqim kan ya Bu. Kemarin kita udah pernah bicarakan juga ya bahwa di dalam surat Al-Fatihah kita minta sirotol lazina an'amta alaihim ya. Berikanlah kami jalan yang lurus yang Engkau berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Kan kemarin kita udah cerita ya, siapa itu orang yang diberi nikmat? Siapa itu ahli nikmat? Ahli nikmat itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu adalah golongan solihin, syuhada, sidikin, dan nabi-nabi. Kita bukan nabi, kita belum sampai ke sidikin, kita juga belum syuhada. Syuhada itu artinya bersaksi ya, mempersaksikan apa namanya, mempersaksikan tentang perbuatan Allah di muka bumi ini gitu. Nah, yang paling bawah itu solihin. Ya. Apakah kita solihin? Itu menjadi pertanyaan. Jawabannya siapa itu solihin? Dijawab dalam surat Al-Ankabut ayat 9. Orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu ya. Jadi, kalau kita orang yang termasuk golongan orang yang solihin, maka para solihin, gitu ya, dan semua makhluk muslim yang solihin, jin, malaikat ketika mereka sholat, ya kan mereka juga diperintahkan sholat ya, tunduk beribadah kepada Allah. Ketika mereka beribadah kepada Allah, sholat, mereka kan baca juga, gitu. Artinya mereka juga mendoakan kita. Kalau kita termasuk golongan solihin, ketika kita baca doa tasyahud ini, berarti kita juga mendoakan seluruh solihin di muka bumi ini, gitu. Nah, apakah doa-doa kita itu sudah sampai kepada mereka? Hanya akan sampai kalau kita sudah di dalam golongan orang yang solihin, gitu. Ya kan, Bu? Maka perjuangan kita adalah menjadi orang yang solihin. Apa itu orang yang solihin? Orang yang sudah punya iman, cahaya iman, dan dia menggunakan cahaya imannya itu untuk melakukan amal soleh. Ya. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan yang Allah sukai, gitu ya. Perbuatan yang Allah sukai itu apa? Pertama adalah mengerjakan syariat, rukun Islam. Udah dari situ dulu berangkatnya. Gitu ya. Memperbaiki sholat, memperbaiki puasa kita, memperbaiki zakat kita, memperbaiki syahadat kita, gitu ya. Memperbaiki haji, bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti ya. Tapi harus tahu dulu ilmu haji, gitu. Ilmu haji itu panjang, dalam ya. Jadi tapi itu dia di belakang ya, nomor 5 kan. Ketika ilmu haji udah kita pahami, maka disitulah baru kita berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak Bu sebelum kita lanjut? Ibu ada pertanyaan, Bu Nila? Belum di ada pertanyaan Bu Nila? Belum Bu. Belum ada. Oke, baik. Kita lanjut sedikit lagi ya. Nah, jadi as-solihin adalah pintu masuk ke dalam sholat ya. Jadi sholat kita itu menjadi tersambung kepada Allah ketika kita sudah dalam golongan as-solihin. Kita berjuang menuju as-solihin ya. Kita mungkin ada orang yang sudah mukmin, sudah punya cahaya iman di dalam hatinya, tapi dia nggak beramal soleh, ya, maka dia belum menjadi golongan solihin, belum menjadi ibadis solihin, ya. Maka berjuanglah untuk mendapatkan cahaya iman. Setelah itu kita gunakan cahaya iman itu untuk beramal soleh, gitu ya. Kata guru saya ya, mursyid saya,
orang yang tidak sholat ya, secara jasad mungkin dia baik-baik saja ya. Dia sholat secara jasad dia baik-baik saja, tapi orang yang tidak sholat, maksud saya, maaf, orang yang tidak sholat mungkin dia baik-baik saja. Banyak kan yang orang tidak sholat kita lihat baik-baik saja, kehidupannya baik, ekonominya baik, anak-anaknya kelihatan baik gitu ya, tapi sebetulnya jiwanya itu tidak tercerahkan gitu ya. Ketika jiwanya tidak cerah, maka dia nggak bisa memahami kehendaknya Allah. Artinya ada kerusakan yang terjadi di dalam diri orang yang tidak sholat walaupun tidak kelihatan. Ya. Kalau Ibu masih ingat gambar saya ini ya Bu? Masih ingat nggak gambar yang ini? Jadi kan waktu itu saya udah jelasin ya, sebenarnya sholat wajib itu, sholat fardu itu wajib. Ya. Kenapa? Karena kita butuh cahaya Allah. Ya kan? Ketika kita sholat menghadap Allah, artinya Allah menghadap kita. Ketika Allah menghadap kita, karena Allah adalah cahaya, artinya kita terpapar cahayanya. Kayak kita kena lampu, betul nggak, Bu? Ya, ada lampu nih nyala di atas kita, pasti kan kita ikut terang ya, betul nggak? Dapat cahayanya, gitu. Maka kita butuh terang. Kenapa? Karena ketika kita bisa terang melihat dunia ini, melihat persoalan yang hadir, artinya kita ngerti Allah maunya apa, ya kan? Kalau kita ngerti Allah maunya apa dan kita jalankan, artinya kita sudah beramal soleh. Karena beramal soleh adalah mengerjakan yang Allah kehendaki. Kehendaki. Iya. Kalau kita sudah mengerjakan apa yang Allah kehendaki, berarti kita punya cahaya iman kan Bu? Logikanya gitu ya. Tanpa cahaya, dunia gelap. Ya kan? Ketika dunia gelap, kita nggak ngerti Allah maunya apa. Kayak orang buta, nggak bisa dibaca. Ya kan Bu? Persoalan kehidupan tuh nggak bisa kita baca. Nggak ngerti. Atau kita pikir kita ngerti Bu. Kita jalankan pakai logika kita. Ya kan? Tapi hasilnya membuat hati kita tambah gemuruh, tambah marah. Kita pikir kita benar, ya. Kita pakai rumus pribadi kita nih, ya kan? Ada persoalan. Kata Allah, jangan marah. Tapi menurut kita ini harus dimarahin nih. Kalau nggak dimarahin, nggak ngerti-ngerti ini dia nih. Gitu ya, Bu? Gitu kan? Padahal kata Allah, jangan marah. Kecuali ya dalam keadaan kamu dengan orang itu, dia melarang kamu beribadah. Gitu. Cuman itu kita boleh marah. Kalau orang menghalangi kita beribadah, kita boleh marah, berjuang untuk agama kita kan. Tapi di luar itu, kita dilarang marah. Mudah nggak? Nggak mudah, Ibu. Iya, iya. Nggak mudah. Maka ada jihad kan, Bu. Kenapa Rasulullah banyak perang? Karena menunjukkan hidup ini penuh peperangan sampai akhir zaman. Bukan berperang melawan musuh-musuh kayak di zaman dulu. Tapi musuh kita siapa, Bu? Nafsu. Iya. Musuh kita hawa nafsu. Maka kita ngerti hidup ini memang ada peperangan. Ya. Musuh kita itu harus dikendalikan. Bukan dibunuh sampai mati. Enggak, Bu. Dikendalikan. Karena kita perlukan dia untuk bekerja, mengejar, gitu ya. Pak. Gitu ya, Bu. Jadi kita sholat untuk ketemu sama Allah. Ya. Ketika kita berhasil ketemu sama Allah, maka kita mendapatkan cahaya. Ya. Ketika kita dapat cahaya, maka kita bisa membaca yang Allah kehendaki. Artinya kalau sudah kita tahu apa yang Allah kehendaki, persoalan berikutnya adalah kita mau nggak mengerjakannya. Kadang kan kita ngerti Allah kehendaki ini, tapi kita nggak mau mengerjakannya. Betul nggak, Bu? Iya. Ya kan? Pertama, dunia gelap. Persoalan pertama. Kemudian kita sholat. Kita sholat sungguh-sungguh. Dapat cahaya sama Allah, dari Allah. Dunia terang. Itu yang kedua ya, Bu. Dunia terang, kita bisa membaca kehendak Allah. Tapi belum tentu kita mau mengerjakannya.
masuk ke tahap ketiga yang lebih tinggi lagi. Kita sholat, kita ketemu sama Allah, kita ngerti kehendaknya, kita mengerjakan kehendaknya. Maka itu adalah golongan as-solihin. Itu adalah golongan yang di Sirotol Mustaqim, yang diberi nikmat. Gitu ya, Bu. Maka ketika orang tadi tidak sholat, udah jelas langsung lumpuh, ya, Bu. Ada kerusakan kan ini? Ini kan orang lumpuh itu kan badannya rusak ya, Bu. Iya. Maka jiwa kita rusak di dalam, tapi nggak kelihatan. Gitu. Seolah-olah kita baik-baik saja. Ya, kita bergerak dengan pikiran kita. Maka nabrak-nabrak sampai lumpuh. Gitu ya, Bu. Kemudian kita sholat, nggak ketemu sama Allah. Maka jiwa kita masih lemes-lemes juga tuh, Bu. Ya. Target kita adalah jiwa yang cergas. Karena karena si jiwa ini harusnya dia jadi imam, Bu. Dia yang nyuruh-nyuruh raga kita gitu. Di dalam yang harusnya bilang kamu baca Quran, kamu sholat, kamu sedekah. Itu harusnya dari dalam yang perintahkan gitu. Ya kan? Tapi suara dia masih sayup-sayup tuh, Bu, masih lemes-lemes tuh. Sholat dong, tepat waktu. Dia masih bisik-bisik tuh. Harusnya dia keras tuh. Sholat, tepat waktu. Langsung kita berangkat. Kan harusnya gitu ya, Bu ya. Gitu. Ya. Jadi kita akan ngulang-ngulang di situ tuh, Bu ya. Baik, lanjut ya. Ini ada satu ayat ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Ya. Perumpamanya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Gitu ya, Bu. Nah, jadi ayat ini adalah perumpamaan untuk manusia agar mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Akar itu letaknya di mana, Bu? Akar letaknya di mana, Bu? Ya, masih di masih mood. Akar di mana letaknya? Tekan mood. Tekan mikrofon. Mikrofonnya nggak usah dikunci kali, kalau udah dibuka nggak apa-apa. Ya, Jadi nggak bolak-balik. Kalau hostnya masih di sana ya, Budika nggak bisa ngebukain ya. Budika host bukan? Ya host, tapi Nggak kan bisa buka. as to unmute langsung buka itu bisa ya? Nggak bisa ya. Bentar ya. Panggil bala bantuan. Iya. Kasihan lagi mau cucu ya. Dua-dua. Iya, iya. Ibunya kerja ya. Kerja. Hmm. Ya Allah, apa yang terjadi? Nggak apa-apa, biarin, tunggu aja. Demikianlah kita sama orang tua. Dibuka dulu Bu Nila, belum dibuka itunya soalnya. Nggak usah dikunci lagi ya. Nggak usah dikunci Ada lagi. ini sendiri. Oh, kunci sendiri, berarti tangan saya kali ya. Oke, jadi akar itu di mana tadi Bu, pertanyaan saya? Akar posisinya di bawah ya, di tanah ya Bu? Iya, iya, iya. Ya, akar itu iman ya Bu ya. Iman kita itu harus kuat, seperti akar, gitu ya Bu. Cabangnya menjulang ke langit. Artinya jiwa kita ini harus tumbuh tinggi sampai ke langit gitu. Nah, kita bisa ngelihat pohon. Jadi Allah bicara itu, Allah bikin pohon, menciptakan pohon untuk kita pelajari. Oh, pohon ada akarnya, gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan akar ya? Kenapa Allah bikin akar gitu? Akar itu adalah iman, perumpamaannya iman. Kalau pohon yang kokoh, akarnya itu kan
eh, apa ya, Bagus. bagus ya, kuat dia memegang batang kan Bu, batangnya nggak gampang roboh kan Bu kalau akarnya Iya. kuat. Nah, maka batang kita, akidah kita, syariat kita itu, jasad kita itu akan kokoh kalau iman kita kuat, gitu ya. Nah, kemudian kan pohon itu tumbuh terus ke atas ya Bu ya. Dia bercabang-cabang, dia Bersama. berdaun, berbuah gitu ya. Nah, di sini Allah bilang cabangnya menjulang ke langit. Kenapa ke langit? Ya, karena akan ada Allah di sana gitu. Kan nggak mungkin jasad kita sampai tinggi sampai ke langit ya, Bu. Nggak mungkin kan. Tapi apa dong yang harus sampai ke langit? Jiwa kita gitu, Bu. Jiwa kita harus sampai ke langit. Gimana caranya? Tadi kan ada Isra Mi'raj, sholat kita harus Mi'raj, harus naik ke langit. Ditambah lagi Allah ngasih perumpamaan di surat Ibrahim tentang pohon. Dan Allah bilang ini adalah perumpamaan untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Kita disuruh belajar dengan memandang-mandang pohon. Betul nggak? Lihat pohon, kita ingat Allah. Allah bicara apa ya? Lihat pohon yang besar, yang beringin gitu ya. Kita bertafakur kan di situ. Ya Allah, jadikanlah imanku sekokoh pohon beringin ini gitu. Ya kan? Yang tidak mudah diterjang angin Tumbang. badai, ya kan? Tidak mudah diterjang angin badai. Apa itu angin badai? Takdir kehidupan, persoalan kehidupan itu badai Bu, buat kita. Ya enggak? Ketika datang persoalan kehidupan, apakah kita langsung darah tinggi kita naik? Kadang-kadang kayak gitu. Iya, artinya kita kena badai itu, Bu. Betul nggak? Ya kan? Ketika ada persoalan, itu seperti angin badai yang sedang menyentuh pohon. Maka kita bertanya-tanya, saya ini pohon beringin apa pohon toge? Apa pohon kangkung? Ya kan, Bu? Nah, ketika Iya. ketika kolesterol naik, kita istighfar, ya Allah, pohon kangkung nih saya masih ya. Gitu. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Nah, Iya. jadi sehari-hari itu kita ikroknya di situ kan, Bu, pelan-pelan ya. Nah, ketika kita melihat pohon, terus ada tetangga kita ngomel, ada tetangga kita ngambil buah pohon kita ya, eh, buahnya itu kena ke halaman sebelah gitu. Udah kita tunggu-tunggu tuh buah tuh, bentar lagi dia mateng, saya makan mangga manis nih gitu ya. Taunya udah nggak ada besok ya. Udah dipetik tetangga misalnya. Apakah darah tinggi kita naik? Apakah lisan kita terus keluar yang tidak enak? Kalau iya, pohon itu bilang, kamu ketahuan, belum jadi pohon mangga. Belum jadi belum jadi pohon beringin. Belum jadi pohon beringin. Nggak usah pohon beringin lah, Bu. Pohon jambu yang udah berbuah, dia kan tidak gampang rubuh ya, Bu. Pohon mangga yang sudah berbuah, dia nggak gampang rubuh kan. Betul nggak, Bu? Yang gampang rubuh itu kangkung misalnya. Ya kan kangkung dikena angin sedikit aja dia udah belok gitu. Bayam kena angin dikit belok dia. Ya, Bu. Gitu kan? Jadi kita udah bisa tafakur nih Bu, ketika masak nih ngelihat bayam, ya Allah, jadi karena saya jangan selemah pohon bayam, daun bayam, pohon bayam ini gitu kan. Jadi Ibu sambil masak bisa ngaji Bu, bisa ngobrol sama Allah. Ya Bu. Gitu. Ya. Lalu ada lagi hadis gitu ya. Kata Rasulullah begini. Dahulu kalau mendaki dalam perjalanan kami membaca Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita naik tangga kita bisa tuh zikir Allahu Akbar, naik satu Allahu Akbar gitu ya. Kalau turun tangga kita baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah gitu. Kan kita diminta untuk mengikuti Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Kan kita nggak mungkin naik gunung tiap hari atau turun gunung tiap hari, betul nggak Bu? Tapi ketika kita di rumah, rumah kita ada tangga misalnya, atau ada jalanan sedikit berbukit gitu ya, kita bisa praktikkan ini kan, gitu. Nah, dalam sholat kita kan juga membaca takbir ya, benar nggak? Pertama kita takbiratul ihram, mau ruku kita takbir, mau sujud yang pertama kita takbir, bangkit dari sujud takbir, sujud kedua takbir, bangun dari sujud takbir, ya. Tadi kan ada pohon yang merentang ke langit ya,
Artinya ketika kita takbir Allahu Akbar, naik tuh satu tingkat. Allahu Akbar, naik lagi harusnya tuh Bu. Terus selesai sholat itu sebenarnya kita udah naik harusnya gitu ya. Karena kata Rasul saat kami mendaki kan artinya naik ya Bu. Membaca Allahu Akbar. Maka pada saat sholat, ketika kita membaca Allahu Akbar, kita kan sedang mendaki artinya. Betul nggak? Jiwa kita mendaki. Mendaki kemana? Ke gunung? Ya enggak lah ya. Mendaki Ke ke atas. langit, ya ke atas, menuju Ke ke Allah. langit. Harapannya sampai berjumpa dengan Allah. Itu ya Bu Allah. ya. Nih, sholat ya, Bu ya. Ini sholat. Allahu Akbar, gitu ya. Tangan kita naik kan, Bu? Ketika tangan kita naik, harapan kita apa, Bu? Cahayanya Allah yang tadi tuh, ya, menerpa telapak tangan kita. Ya, menerpa, terus kita bawa ke dada kita kan, Bu? Tangan kita kan ke dada tuh. Ya, harapan kita cahaya yang kita dapat saat takbir itu masuk ke dalam dada kita. Ya, Bu. Masuk memberkati hati kita. Ketika ruku, tangan kita naik lagi kan? Dapat cahaya Allah tuh, mudah-mudahan. Kita taruh tangan kita di lutut kan, Bu? Betul nggak? Harapannya apa? Lutut kita kena cahaya Allah. Ya, menguatkan kaki kita untuk berjalan dengan cahaya Allah. Betul nggak? Jalan kemana? Ke Siratal Mustaqim. Gitu kan? Oke. Pokoknya yang namanya berjalan itu selalu ingat saya mau ke Siratal Mustaqim. Alamat Allah tuh di situ. Di manakah alamatnya Allah? Di Siratal Mustaqim. Saya mau Siratal Mustaqim. ya, alamat Allah di mana kalau orang tanya? Alamatnya di Siratal Mustaqim. Bagaimana caranya menuju ke sana? Yang boleh ke sana hanya golongan ahli nikmah. Kalau orang yang salihin. Hanya ahli nikmah. Ya, itu siapa itu ahli nikmah? Solihin, syuhada, Orang siddiqin, salihin. nabi-nabi. Ya. Nabi. Nah, kita menuju kepada solihin. Ya. Lalu kita sujud. Sujud. Ketika sujud, kita berharap ya cahaya yang tadi kita dapat dari Allah yang ada di telapak tangan kita itu mencahayai bumi yang kita injak gitu ya, supaya buminya itu lapang harapannya. Nah, jadi ketika kita paham waktu kita takbir, waktu tangan kita itu bergerak, waktu sujud, waktu ruku, tubuh kita, jasad kita ini bergerak, ada harapan terhadap Allah ya. Harapan dada kita tercahayai, lutut kita tercahayai, bumi kita tercahayai. Harusnya sholat yang seperti itu, Bu, kita jadi khusyuk. Harusnya setelah sholat yang model kayak gini, selesai sholat kita tuh bahagia banget. Betul nggak? Lalu, apa itu orang yang lalai dalam sholat? Katanya ada 3 kategori. Lalai dari waktu. Nah, ini Ibu udah mulai nih. Waktunya udah nggak lalai, ya kan? Ada azan langsung siap-siap. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, lalai tidak mengingat Allah dalam sholatnya. Nah, ini yang kita berjuang, Ibu. Ibu nggak sendirian. Ibu nggak sendirian. Banyak sekali. Saya pun masih berjuang. Ya, masih gagal terus. Tapi saya setiap sujud sholat tuh bilang, ya Allah, saya masih lalai, saya minta ampun. Pokoknya sujud itu saya nyari kesempatan minta maaf. Gitu ya, Bu. Kan Allah Maha Pemaaf ya. Kita manfaatkan itu. Gitu. Lalu ada orang yang dia salah sholat, tapi di luar dia nggak sholat. Ya, dia masih mencuri, dia masih korupsi, dia masih menzolimi orang, menzolimi tetangga. Itu namanya dia sholat, tapi tidak sholat. Ya, Bu. Karena kan harusnya ketika kita sholat, perilaku kita juga seperti orang yang sedang sholat, penuh adab, jujur, ya taat perintah gitu. Ya, Bu.
Benar nggak? Jauh dari mungkar. Iya, jadi inilah kita berjuang ya. Satu-satu, pelan-pelan kita berjuang. Sekarang ini masih bulan Rasulullah ya, bulan Maulid. Rabiul Lama. Awal belum habis. Maka marilah kita me- apa ya, mengambil keberkahan gitu ya, memuji Rasulullah itu dengan memperbaiki pengetahuan kita kan Bu. Apa aja sih yang perlu kita ikuti ya. Jadi sholawat itu sebetulnya antara lain selain kita melisankan ya sholawat, maka kita juga harus mengikuti sunnahnya Rasul. Itulah pujian terbaik, puji-pujian terbaik untuk Rasulullah. Sholat kita perbaiki, perilaku kita perbaiki, gitu ya Bu. Nah, supaya nambah nih pengetahuan kita tentang Rasulullah, apa aja yang dikerjakannya sepanjang kehidupannya, maka kita harus tahu kan, Rasulullah itu hidupnya dari lahir sampai meninggal seperti apa sih? Pernahkah kita membaca sejarah Nabi, sirah Nabi? Sudah selesaikah kita membacanya? Nah, kalau belum, berarti kita harus beli bukunya, Bu. Setelah kita beli bukunya, kita harus baca juga tuh, Bu, pelan-pelan. Biasanya bukunya tebal banget. Sirah Nabawiyah. Iya, itu. Kalau Bu belum pernah baca, maka ini adalah bulannya ya, bulan yang bisa dijadikan kesempatan sebagai tanda kita me, apa namanya, Baik. memuliakan bulan Rasulullah ini, Maulid Nabi ini dengan membeli bukunya, membaca bukunya, gitu ya Bu. Lalu kita ikuti tindak tanduknya, gitu kan. Insya Allah itu menjadi suatu apa namanya tahun ya, ini kan tahun 1447, Ibu menandai tahun 1447 bulan Maulid ini dengan melakukan sesuatu gitu ya yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu Bu. Mungkin tahun-tahun sebelumnya Ibu nggak kepikiran ingin tahu kehidupan Nabi seperti apa sih, apa yang bisa saya contek dari Nabi, misalnya gitu. Ya. Bukan katanya-katanya gitu ya Bu ya, tapi Ibu baca bukunya, oh iya ya bener ya, ini saya baca di buku kemarin Ustadz bilang begini, saya baca begini, betul cocok nih. Amalkan satu, satu, satu gitu. Insya Allah itu membuat Rasulullah tuh bergembira, berbahagia gitu melihat kita seperti itu. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan eh, tidak terlalu bingung, tapi kalau bingung juga nggak apa-apa, jadi Ibu harus belajar lagi. Ada nggak yang ingin ditanyakan Bu dari yang sudah disampaikan? Hmm. Kalau yang ditanyakan belum ada, tapi eh, saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran yang yang Ibu terangkan itu ada yang belum sama sekali saya tahu gitu. Seperti Contohnya apa tuh Bu? Contohnya ah, apa? Iya, contohnya apa eh, tadi? di sholat ini takbir, terus cahaya Allah di tangan kita, terus kita masuk ke kita Dada, hati. dekap dekap Nah, di dada, terus cahaya Allah masuk ke dada kita gitu. Saya terharu, kenapa saya nggak berpikiran seperti itu. Belajar. iya, iya, alhamdulillah. Sama di Ya, kaki ya, di ya, ruku, saat ya sujud. di lutut. Terus di ini lagi kalau pembicaraan di tasyahud tuh ada tapi tidak mendalam seperti ini ya gitu. Ini lebih mendalam lagi. Jadi saya lebih 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 tahu lagi ya gitu. Oh, rupanya seperti ini ya gitu. Banyak sekali Bu hari ini yang dapat Alhamdulillah. saya petik gitu, saya mengerti gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ya, saya pun Ibu tahunya juga belum terlalu lama Bu, karena sudah mengaji sama guru. Dulu pun saya Ya. nggak tahu Ibu. Jadi alhamdulillah ya ketika Allah sudah izinkan saya belajar dan Allah hari ini izinkan saya berbagi apa yang sudah saya pelajari gitu. Saya juga Iya, sama seperti Ibu ketika mendapatkan ilmu saya ini, terharu, terharu sekali. Masya Ya Allah, Allah. alhamdulillah. Ini saya merinding Ibu. Saya Iya, merinding.
Ya, waktu saya dapat dari guru saya tuh juga saya takjub sekali ya, ya Allah, ternyata pengetahuan itu tentang Iya, Allah itu ya, pengetahuan tentang Allah yang sedang kita bicarakan ini tuh memang padahal sholat kita tiap hari sholat gitu kan tuh, bertahun-tahun gitu. iya dari umur balik kita udah dipaksa sholat kan sebetulnya. Itulah. Maka itulah rezeki kita ya Bu, ini kita sebut rezeki bahwa ketika kita masih hidup Allah izinkan kita mengenal Allah. Ini kan proses mengenal Allah dan Rasulullah ya. Kenapa sih disuruh sholat gitu ya? Benar nggak Bu? Kenapa sih? Iya, Kan kalau masih kecil itu kita disuruh sholat kayak terpaksa, nggak apa-apa ya. Dulu kan masih iya, membiasakan badan. Badan kita ini harus terbiasa gitu. Sesudah terbiasa, tahapan selanjutnya adalah memahami gitu. Maka guru saya pernah nanya, pernah nggak ingat sholat kamu waktu SD dengan sholat hari ini ada bedanya nggak? Kebanyakan jawabnya pasti kalau jujur enggak ya. iya. Sholat kita masih Kalau kayak kita waktu nggak mendalami seperti ini, ya Bu. iya, iya, karena kan tanpa ilmu kita nggak bisa berkembang ya pengetahuannya gitu. Ya, alhamdulillah, insya Allah ada keridhaan Allah di sini ketika kita memahami. Jadi tadi kan kalau kita nggak sholat, maka sepertinya dari jasad aman-aman ya, tapi jiwa kan tidak aman, ya Bu. Karena tadi kan kalau kita nggak sholat, berarti kan sebenarnya lumpuh, ya Bu. Iya, Nah, Ibu kan sholat ya, alhamdulillah, insya Allah gitu. Insya Allah saya yakin bagi orang yang sholat cahaya itu ada ya, tapi mungkin tidak sebanyak, tidak seterang gitu ya orang yang sudah di golongan solihin gitu ya Bu, betul nggak? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tadi Ibu bisa belum paham, mengerti, belum karena paham. karena Betul. sekarang Ibu yang sedikit ini sudah paham. Siapa yang paham? Jiwa Bu. Ya, ketika kita terharu, ketika kita paham, itu yang paham tuh si jiwa, gitu. Ya, karena rasa itu kan adanya di jiwa, bukan di otak kita. Otak kita itu hanya paham 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, ada kue 1 tambah kue 1 sama dengan 2. Jiwa kita gembira dapat kue 2. Betul nggak, Bu? Tapi kalau di otak dia hanya ngitung 2. Kalau di hati karena dapat banyak dia seneng gitu ya. Kalau dia orang dapat 2, dia dapat 1, mungkin dia nggak seneng. Kepala kita kan biasa-biasa aja. Tapi yang panas kan hati. Betul nggak, Bu? Iya, Kan, kok dia dapat 2, saya 1, misalnya gitu. Ya kan? Nah, ketika itu terjadi komunikasi itu, ketika jengkel, itu kan yang teriak adalah si hawa nafsu. Betul nggak? Ketika bersyukur, itu kan si jiwa, bukan si hawa nafsu. Kan gitu. Nah, ketika kita belajar, kita dapat pengetahuan yang gembira itu jiwa, Bu. Kita sedang menggembirakan jiwa kita, gitu. Ya. Bukan menggembirakan hawa nafsu. Menggembirakan hawa nafsu itu dengan ke toko emas, beli emas. Nah, gembira tuh hawa nafsu. Cantik nih saya besok arisan, gelang saya nambah baru, ditengok orang nih, gitu kan. Dikit-dikit tangannya diangkat biar ditengok orang, gitu kan. Ya kan, bisa seperti itu, gitu kan. Nah, maka ketika kita belajar ini, Ibu merasa mendapatkan sesuatu, itu seperti kita iya, sedang iya. ngasih makan, seperti sedang ngasih makan jiwa. Senang ya. Iya, maka kenapa dibilang apa namanya 3 hari kata kata Rasulullah ya hadisnya. Ketika jiwa nggak kita kasih makan selama 3 hari, maka jiwa itu mati. Ya, gimana cara ngasih makan jiwa dengan ilmu? Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu tentang Allah. Lalu apalagi dengan mengingat mati. Jadi ada 2 tuh. Dengan belajar ilmu pengetahuan atau mengingat mati, gitu ya. Apa yang harus kita bawa? Iya, jadi kita harus sering-sering ingat mati. Kenapa? Supaya bersiap-siap gitu. Supaya bersiap-siap gitu. Bersiap-siap karena masuk alam barzah nggak pakai modal gawat kita, Bu. Itu kan emasnya ditinggal, mobil ditinggal, rumah ditinggal, duit ditinggal, cucu ditinggal, anak ditinggal. Apa yang kita bawa?
Quran kita, sholat kita. Itu kan yang kita bawa. Betul nggak? Nah, sholat kita, kalau sholat kita kosong, lah ya juga nggak bawa apa-apa. Betul nggak? Ya, benar. Maka marilah kita, karena sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, sesuatu yang besar ya, dan sesuatu yang akan ditanya pertama kali, maka ini insya Allah adalah taufik ya Bu, ini hari kita dapat taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik adalah tarikan Allah ya untuk melakukan hal-hal yang Allah sukai. Ini adalah Allah yang sukai, belajar tentangnya, menyempurnakan tentangnya. Buat siapa sih? Buat Allah. Buat kita sendiri. Ya, Buat buat kita kita. sendiri. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin demikian ya Bu, yang kita nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja tapi kita paham, kita ulang-ulang, sampai meresap, sampai terpraktekkan dalam keseharian gitu ya. Nanti sholat tuh kalau baru belajar biasanya kita ingat ya, takbir kita ingat, ruku kita ingat, sujud kita ingat, seminggu kita ingat, nanti minggu depan kita udah lupa lagi tuh biasanya tuh. Ya, kita perlu saling mengingatkan lagi. Memang begitu sih, Bu, gitu ya. Sampai betul-betul si cahaya iman itu penuh di dalam dada kita. Mungkin sekarang tuh baru kayak, ya walau alam ya Bu, kita juga nggak tahu ya. Mungkin kalau saya menilai diri saya gitu, barangkali cahayanya insya Allah saya berharap sudah ada, seperti kita korek api, stek, sekecil itu mungkin ketika korek api nyala, ya belum sebesar cahaya lilin misalnya gitu ya. Sementara kita butuh cahaya yang penuh, sepenuh dada kita ini supaya terang apa yang Allah kehendaki. Karena semuanya petunjuk Allah itu ada di dalam dada kita, Bu. Itu. Kalau dada kita nggak nyala, maka kita nggak ngerti Allah mau apa. Nah, tapi Allah juga tidak menyulitkan kita ya. Jalannya itu kan dari luar, dari sholat aja dulu lah sesuai pengetahuannya. Baca Quran dulu lah, gitu ya. Nanti baru selami ayat demi ayat, bermohon, minta dicarikan guru dan sebagainya, gitu ya. Insya Allah dengan cara yang jasa dia itu, kalau kita istiqomah, nanti akan terus masuk ke dalam, gitu. Demikian. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan, ringkasan mungkin yang terpahami tadi, selain yang sholat itu saat takbir ya. Jadi takbir itu penting ya Bu ya, takbir. Semua sih penting ya, tapi ketika kita paham, oh takbir itu ternyata ini gitu ya. Oh tasyahud itu ternyata ini gitu ya, bukan jadi beda ya. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah. Jadi kan kemarin kita udah bicara tentang sholat itu, perbaiki waktunya kan ya, terus perbaiki keadaannya. Keadaan itu apa? Kita punya baju sholat yang khusus, gitu ya Bu ya. Sajadah yang baik, tidak bau asem, misalnya gitu ya Bu ya. Seminggu sekali kita ganti sajadah, sajadahnya dicuci, wangi, itu kan udah ibadah tuh Bu. Mukena kita wangi gitu ya Bu, kan Ibu kalau ke masjid kita suka cium kan tuh saja mukena asem ya, terus kuning, hitam-hitam gitu, itu gimana gitu perasaan kita menghadap tuh kayak dalam perjalanan tuh kayak mana ya? Bawa Bu, makanya kalau kita ya ketika kita pergi, yang pertama kali kita ingat jangan dompet dan HP Bu. Saya udah bawa mukena belum? Oh gitu. Iya Bu, jangan kita pinjam-pinjam Bu. Masa kita mau menghadap? Ya di perjalanan ada yang kuning, ada yang ini apa bau-bau gitu. Iya, karena kan kenapa kita nggak bawa? Iya Bu, salah sendiri. Itu saya ajarin sama anak saya ya. Kalau pergi, apa yang diperiksa duluan? Tas di dalam sudah ada mukena belum? Jadi kalau saya selalu di tas saya sedia mukena, khusus yang buat perjalanan. Itu mukena yang tipis itu loh Bu. Minta beli sama Budika tuh. Budika beliin Mama. Ada Bu, cuma kadang-kadang nggak bawa gitu. Nah, maka perbaikilah kebiasaan kita.
mau Nggak cuma apa-apa. Kesalahan sendiri nggak bawa. iya, maka kita harus perbaiki kebiasaan kita. Keluar rumah, cek dulu tas. Maka biasakan taruh. Ya, jadi taruh kalau udah sering dipakai ganti ya. Jadi paling nggak kita punya 2 gitu. Satu dicuci, satu di dalam tas. Dia udah siap-siap tuh di tas itu. Niatkan gitu, Bu. Niatkan, ya Allah, tolong jaga saya setiap bepergian. Saya siap selalu menghadapmu dengan perangkat sholat saya, gitu ya. Sebenarnya kalau saya ya, kalau kita sudah pakai jilbab, kita bisa nggak usah pakai mukena, Bu. Kan udah tertutup aurat kita. Betul nggak? Daripada kita pakai mukena jorok, ya pakai baju kita aja, Bu. Betul nggak? Orang bilang apa nggak masalah, yang ada hukumnya kan aurat yang ditutup. Bukan bukan harus pakai mukena. Betul nggak? Perintah Allah apa? Aurat ditutup. Ya kalau baju kita sudah menutup aurat, udah sah sholat kita, Bu. Lihat tuh orang Arab. Mana ada mukena mereka? Karena bajunya udah panjang semua kan? Iya. Iya. Tapi kalau kita nggak nyaman, ya kalau kita nggak Iya. nyaman, bawa, Bu. Jangan kita pakai mukena jorok. Bisa menghadap Allah, kita bau, kita minta cahaya. Betul nggak? Ya. Jadi tadi ya, Bu ya, waktu sholat sudah baik, wudhu diperbaiki dengan niat ya. Ya Allah, bersihkanlah wajah saya ini dari kotoran tadi saya Iya. cemberut, ya kan? Tadi saya marah, bersihkanlah dosa-dosa dari bekas marah saya, gitu ya. Bersihkanlah tangan saya tadi habis nyubit cucu, misalnya, kan misalnya, gitu ya, Bu ya. Apa-apalah itu. Jadi wudhunya udah Iya, mulai beda iya. nih. Wudhu kita mulai beda nih, Bu ya. Wudhu kita mulai beda. Kemudian waktu sudah, wudhu sudah, sajadah kita wangi, mukena kita wangi, masuk deh ke pemahaman, ya Bu. Jadi semuanya mulai terperbaiki gitu, Bu. Ketika semuanya mulai terperbaiki, insya Allah nanti Ibu bisa melihat, oh saya ternyata, atau orang lain ya, orang lain nanti bisa lihat, kok Bu Nira sekarang beda ya. Mereka nggak tahu sholat Ibu berubah, tapi mungkin apa ya, gerak tubuh Ibu, romannya Ibu gitu ya, wajahnya, ekspresinya. Kan kalau bercahaya itu beda sama yang nggak bercahaya. Ya nggak, Bu? Ya. Insya Allah ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Dengan semangat yang baru. Jangan lupa, Bu, berangkat pergi kemanapun mau deket juga ya. Iya, Kadang-kadang iya, gini, iya. kadang-kadang gini, cuma sebentar, nanti zuhur juga udah di rumah. Oh, Nanti zuhur juga udah di rumah. Siapa yang iya. jamin, Bu? Itulah kadang-kadang nanti dibawa sama anak ke mall gitu kan. Ke mall tuh kan lama gitu. Jadi nanti udah masuk waktu, kok kita pulang pasti nggak habis waktu. Jadi sholat terus di situ. Kayak gitu. Jadi nggak terbawa mukenanya gitu. Iya. Jadi kalau ke mall Tadi yang pertama bukan dompet, Bu. Sajadah dulu, mau kena dulu, Bu. Baru dompet, biar bisa jajan, bisa belanja. Gitu. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Bu Dika, ada yang ingin ditanya, Bu? Sudah cukup Cukup sepertinya. ya. Baik, Alhamdulillah. Kita akhiri kajian siang ini di bulan Rabiul Awal ini. Kita masih Allah kasih kesempatan untuk membincangkan Rasulullah. Semoga menjadi bagian kita memuji Rasulullah di bulan Maulid ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.